Ya Rasul, Ya Habib Salam, Salawatullah. Hari apa ini? Hari Jumat. Mohon maaf seandainya materi dakwah yang Bapak sampaikan tidak sesuai harapan. Yang pasti ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih setuju. Nah, karena itu tertib. Boleh pantun? Ke warung beli ketan, ketanku dapat diambil teman. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi bukan sekadar peringatan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Betul? Setuju? Nah, saya mau tanya dulu. Yang cowok, siswa laki-laki, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Abu. Tepuk tangan buat yang cowoknya. Yang perempuan, yang siswinya, saya mau tanya, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siti. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ketika berapa tahun beliau jadi yatim piatu? 6 tahun beliau sudah jadi yatim. Tepuk tangan buat yang perempuannya. Nah, dari konteks ini, anak-anak, sebagai amanah yang kita ketahui bersama, kakek beliau namanya Abdul Muttalib. Saat itu bumi tergoncang, beliau berada di dalam Ka'bah. Kemudian yang namanya berhala-berhala roboh, jatuh, hancur dalam ukuran detik ketika itu. Kemudian malam itu Abdul Muttalib melihat sumur air Zam-Zam, airnya tambah besar, kemudian meluap, mengalir ke sekeliling, berada di area sumur air Zam-Zam. Dan kemudian pada malam itu Abdul Muttalib melihat langit terang benderang. Kemudian melihat pula rumah anaknya, siapa namanya tadi? Siti Aminah, bercahaya. Lalu takjub yang namanya Abdul Muttalib, lalu berkata, inilah tanda-tanda ilahi, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian Abdul Muttalib masuk ke dalam rumah anaknya. Ketika masuk, berada di dalamnya, ternyata telah melahirkan sosok seorang bayi laki-laki. Kemudian cucunya itu dibawa ke Ka'bah, dihadapkan ke arah batu Hajar Aswad, batu dari surga, untuk bertabaruk, mengharap keberkahan yang namanya batu Hajar. Lalu anak bayi laki-laki itu, cucunya itu, oleh Abdul Muttalib dikasih nama yang bernama Muhammad, yang artinya yang terpuji. Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bareng kumpul di dunia, bareng kumpul di akhirat, masuk surga dan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dan perlu kita ketahui, ketika beliau berusia 3 tahun, 2 malaikat telah membelah dada Muhammad
Muhammad sebelum jadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, dibelah dada Muhammad, lalu dibersihkan jiwa dan hati Muhammad agar hati dan jiwa Muhammad terus terpelihara kesucian dan kebersihannya. Nah, karena itu Muhammad kecil gak pernah berkata-kata yang kasar. Muhammad kecil gak pernah membentak orang, apalagi orang tua. Muhammad kecil gak pernah mencaci maki. Muhammad kecil gak pernah melihat yang jelek-jelek, gak pernah mendengar artinya yang jelek-jelek. Hidup mulutnya hanya untuk bicara yang baik, matanya hanya untuk melihat yang baik, telinganya hanya untuk mendengar yang baik, tangannya hanya untuk megang yang baik, dan kakinya pun hanya untuk berjalan ke tempat yang baik. Ini yang namanya Muhammad. Nah, kemudian ketika beliau remaja, karena akhlaknya yang baik, karena budi pekertinya yang baik, maka ketika remaja sebelum menjadi nabi seorang rasul, Muhammad diberi gelar namanya apa? Al-Alim, orang yang dapat inilah sosok yang namanya Muhammad. Ketika remaja yang hari ini kita peringati menjadi seorang nabi, seorang rasul. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi, yang cowok, hari apa Nabi lahir? Senin, tanggal berapa? 12 bulan apa? Rabiul Awal, tahun berapa? Tahun gajah. Di mana lahirnya? Di kota Mekah. Tepuk tangan lagi. Pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Sekarang ibu perempuan. Hari apa Nabi wafat? Hari apa Nabi wafat? Hari Senin. Sama. Kemudian tanggal berapa Nabi wafat? Tanggal 12. Sama. Bulan apa Nabi wafat? Rabiul Awal. Sama. Usia berapa tahun beliau wafat? 63 tahun. Di mana wafatnya? Di kota Madinah. Ya, ya. Hari apa Nabi wafat? Senin. Tanggal berapa wafatnya? Bulan apa wafatnya? Usia berapa tahun wafat? Di mana wafatnya? Di kota Madinah. Jelas? Nah, artinya apa? Tanggalnya sama, lahir dan juga wafatnya betul. Sama-sama tanggal 12. Nah, ini artinya apa? Ada dua pokok ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang 12? 1. Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Pertama, beriman kepada. 2, beriman kepada. 3, beriman kepada kitabnya. Yang keempat, beriman kepada Rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ini yang namanya ajaran pokok dalam Islam. Berapa semua? 6. Semuanya ada berapa? 12. Kemudian rukun Islam ada berapa yang cowok? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Puasa apa zakat? Puasa. Yang keempat? Zakat. Yang kelima? Haji. Ini yang namanya rukun Islam.
pokok ajaran Islam. 6 tambah 5 berapa? 6 tambah 5 berapa? 11. Tadi ada berapa semuanya? 12. Yang terakhir adalah ihsan. Apa namanya ihsan? Anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Bahwa sesungguhnya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Seandainya tidak demikian, tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Jelas? Jadi ada berapa semuanya? 12 pokok ajaran is. Pertama rukun iman, yang kedua rukun, yang ketiga sana. Dari konteks ini saya satu yang saya sampaikan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua apa itu? Sholat. Nah, saya mau tanya dulu yang cowok. Yang cowok angkat tangan yang tadi sholat subuh. Angkat tangan yang tadi sholat subuh. Oke, alhamdulillah. Coba sekarang yang perempuan. Tapi perempuan itu juga ada yang halangan betul. Artinya nggak negatif sama yang perempuan. Seandainya ada yang tidak sholat subuh, mungkin ada halangan. Tapi Pak Guru, Ustadz percaya, santri, siswi SMP Negeri 23, semua yang perempuan semuanya rajin sholat. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Boleh. Bareng-bareng ya? Ya nggak apa-apa, panas-panasan. Ya, betul. Mudah-mudahan panasnya rahmat Allah turun, keberkahan Allah turun, ridha Allah turun. Semuanya sukses jadi orang, amin. Ada pejabat, amin. Ada yang jadi pengusaha, amin. Ada yang lulus jadi sarjana, amin. Semuanya berangkat haji, berangkat umrah, amin. Insya amin Allahumma. Nah, boleh nyanyi bareng-bareng ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum kau tahu, kau dapat maksud hidupku. Oh, oh. Sebelum aku tahu, kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu, orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu, orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu, orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu, orang kehilangan masa depan. Apa itu namanya? Minum-minuman keras, yang namanya narkotik. Ya, karena itu jangan minum yang memabuk. Nah, kita lanjutkan. Rukun Islam yang kedua, ya. Kalau ada rumah sedang terbakar, orang tua berada di ruang tamu, yang terbakarnya ruang dapur, anaknya sedang tertidur di kamar tidur. Kalau tidak dibangunkan, maka anaknya akan terbakar. Betul? Maka ketika itu orang tua membangunkan anaknya. Kalau susah dibangun, disiram. Susah juga ditarik. Ditarik bisa digendong, diembat anaknya. Kenapa? Rumah akan terbakar. Betul? Ini yang namanya api bumi. Nah kemudian kalau ada orang tua, anaknya sedang tidur di kamar tidur, kalau anaknya waktu subuh tidak dibangunkan, susah bangunnya, nggak bisa dibangunin, itu berarti orang tuanya mengikhlaskan anaknya dibakar api
Jelas? Jelas? Nah, sekarang nih saya kasih tahu. Panasnya api dunia warnanya kebiru-biruan. Ini panasnya ada di dunia. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Jelas? Paham? Dalam surat Al-Hajj ayat 47. Surat apa? Surat Al-Hajj ayat 47. Yang namanya neraka itu tempat yang selalu disiksa. Kemudian yang namanya neraka itu satu kali di neraka maka sebanding 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang satu kali meninggalkan sholat maka satu hari di neraka sama dengan sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau ada orang 5 kali tidak sholat berarti 5 kali dia berada di neraka sebanding 5000 tahun hidup. Karena itu jangan sampai tidak mengerjakan sholatnya yang hak. Kenapa nanti di neraka itu Allah kasih makanan namanya buah zakum. Apa itu buah zakum? Ya lelehan logam yang berdiri apabila dimakan maka khususnya akan hancur. Nanti di neraka itu dikasih minuman namanya hamim, air yang sangat mendidih yang apabila diminum maka khususnya akan terputus. Karena itu jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Nah, ini yang pertama dalam rangka memperingati Maulid hari ini. Mari, Nabi telah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke alam ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Akhlak siapa? Hablum minanas wa hablum minallah. Akhlak manusia kepada Allah. Hablum minanas wa hablum minanas, dan akhlak manusia kepada sesama manusia. Nah, akhlak kepada Allah satu tadi sholat saya sudah sampaikan. Penutup yang kedua, anak-anak hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Betul. Ketika khotib belum naik mimbar, kita mau sholat Jumat, Bilal membaca firman Allah. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sebagai salam penghormatan kita kepada beliau. Nah, karena itu mari kita banyak-banyak baca sholat. Bukan hanya ketika lagi maulid, bukan hanya ketika lagi di kelas, bukan hanya ketika di masjid. Pak Guru ajarkan nanti kalau sambil naik motor maka banyak-banyak baca sholat. Lawat, ada dialog ini. Allah bertemu dengan Nabi Muhammad lalu ngobrol, berdialog. Apa dialognya? Ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah milik siapa? Nabi tidak menjawab, Nabi diam, Nabi tertunduk. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab, ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang bersalawat kepada engkau, wahai kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berpesan pada hari Jumat dan
khusus hari Jumat, Nabi menjawab, dan selawat yang kalian baca Allah langsung sampaikan kepadaku. Alhamdulillah. Karena itu mari dengan khusyuk, dengan hikmat, yuk kita baca selawat kali bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib, salawatullah alaika. Anak-anak, kalau kita suka baca sholawat, maka dosa-dosa kita yang kecil rontok. Alhamdulillah, dihapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kalau kita punya hajat, punya cita-cita, maka akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Kemudian kalau kita baca sholawat, nanti ketika hari kiamat, ketika melewati siratal mustaqim, maka kita nanti akan didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Alhamdulillah. Dengan membaca sholawat, maka kita nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat Nabi, masuk surga dan bersama tetap Nabi bersama Muhammad. Karena itu banyak-banyak baca sholawat. Nah, pada yang kedua, yang terakhir, karena waktunya makin siang dan harinya semakin panas, saya titip sekolahnya hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur. Sabtu libur. Nah, Maulid Nabi artinya memperbaiki akhlak. 3R. Kalau ilmu pengen barokah, mau barokah ilmunya. Kalau ilmu pengen manfaat, mau manfaat ilmunya. Kalau hidup pengen sukses dan bahagia, sukses, mau berhasil. Ayo, siswa-siswi SMP 23 ini di Kecamatan Pinang, Pamulangan Utara, ada 3R yang perlu kita raih. Apa saja? 3R. Pertama, ridho Om. Ridho Om. Di antaranya salat 5. Yang kedua, ridho orang. Ridho orang. 2. Yang ketiga, ridho guru. 1 sudah, ridho Allah, salat. Yang kedua, ridho siapa? Ridho orang. Ya. Tadi siapa yang ceramah tuh? Tadi siapa yang ceramah? Baik. Baik kok. Baik Cina ya. Tadi membahas apa? Cara berbakti kepada orang. Ridho firman wali. Hei wasafullah fisafil wali. Ridho Allah bergantung ridho orang. Murka Allah bergantung murka orang. Nah, cara-caranya apa? Pertama, biar mendapatkan keridhaan orang tua, cintai yang dicintai orang, senangi yang disenangi oleh orang. Artinya apa? Kalau orang tua rajin sekolah, senang anaknya, maka rajin sekolah. Betul. Orang tua senang anaknya pintar, maka rajin belajar. Betul. Orang tua senang anaknya rajin, maka rajin. Orang tua senang anaknya rajin sekolah, maka rajin. Ini yang pertama. Yang kedua, membenci yang dibenci oleh orang tua, kemudian mendoakan orang. Nah, ini di antara berbakti kepada orang
Nah, semua tanya dulu semua ini. Ayo, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau sudah meninggal setelah maut, mau dibacain HP apa Al-Quran? Yang cowok, pilih mana? Mau sholat apa disolatin? Mau ngaji apa diajiin? Mau berangkat sendiri ke masjid apa dianterin? Mau berangkat sendiri? Mau dianterin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Di belakang? Hadirin rahimahumullah, kita lanjutkan. Nah, sedikit tentang berbakti kepada orang. Ada yang ini ya. Bareng-bareng ya. Ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Harus susunya kamu dari kasih sayang. Nah, penutup yang terakhir. Jadi bersyukur berarti duluan siswanya apa muridnya masuk kelas? Muridnya sudah ada di kelas. Betul. Di sini boleh nggak bawa HP? Nggak boleh. Jadi nggak boleh bawa HP. Betul. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, kalau sudah di kelas yang dipegang dua, pulpen dan buku. Betul. Ada tugas dikerja. Ada PR dituntas. Awas, sebentar lagi akan PTS. Betul. Belajarnya jangan ketika ulangan. Belajarnya jangan saat ulangan, tapi belajarnya sebelum ulangan. Paham? Masa ulangan belajar? Ya. Masa ulangan buka buku? Masa ulangan buka catat? Betul. Salat boleh berjamaah, tapi ulangan nggak boleh berjamaah. Paham? Jelas? Nah, penutup yang terakhir. Kenal ayam? Kenal ayam? Ayo pilih mana? Makan sama ayam, makan bareng ayam, atau makan dengan ayam? Makan dengan ayam. Makan dengan ayam. Berdua ayam tuh. Makan sama ayam. Berarti makan dengan ayam sama. Makan ayam, jangan makan bareng ayam, jangan makan bareng sama. Betul, gak penutupnya ayam. Ayam, kenal ayam? Coba deh, ayam sama manusia lebih sempurna mana? Manusia punya otak, betul. Manusia punya pikiran, betul. Manusia punya syahwat, betul. Tapi ayam punya dua. Satu, ayam punya otak, tapi nggak punya pikiran. Makanya ayam nggak sekolah. Betul. Ayam punya otak, ayam punya nafsu. Tapi ayo kita ngaji, belajar sama ayam. Coba, pagi-pagi ayam sudah bangun belum? Sudah bangun belum? Betul. Yang punya ayam nyuruh nggak bangun pagi-pagi? Nggak pernah. Setelah bangun pagi-pagi, ayam pergi cari makan. Betul. Apa disuruh cari makan? Tidak. Sore sebelum maghrib, ayam pulang. Betul. Malamnya masuk. Kadang yang punya ayam nggak pernah nyuruh, tapi ayam disip. Artinya apa?
siswa-siswi SMP Negeri 23 jadilah seperti ayah. Waktunya masuk, waktunya istirahat, waktunya pulang. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah siang dan hari semakin panas. Kenal Bapak Mas Said? Kenal Bapak Masih? Kenal Bapak Masih? Ajar apa beliau? Nah, beliau pernah sebagai ketua panitia. Beliau MC-nya. Mudah Bang Haji Roma di rumah. Dan sekaligus saya pun tampil bareng dengan Bang Haji Roma di Rama ketiga itu. Tapi saya tahu ada beliau di sini. Sebagai hiburan aja. Yuk, kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa, bisa. Hei semuanya, kalau tangan saya jatuh, yang kedua, ha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? Ada banyak ini. Ha, bisa, bisa. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Oke, latihan yang pertama supaya nyanyinya bareng-bareng ya. Bisa bawa kita tutup nyanyi bareng. Setuju? Oke, kita mulai latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh bilang, kalau tangan saya jatuh bilang. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata calon yang ke surga murah harganya, walaupun murah harganya banyak yang oka. Betul. Masih punya utang puasa Ramadan belum dibayar? Ya, utang puasa betul. Nah, ini yang namanya ke surga murah harganya, tapi banyak yang coba jalan yang ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Oke, jalan yang ke neraka siap? Kalau mau berdudi, harus pakai uang. Kalau mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal harganya banyak yang suka. Betul. Benar. Kalau nanti ada siswa-siswi SMP Negeri 23 masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin. Semuanya sukses, amin. Semuanya berhasil, amin. Ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi pejabat, amin. Ada yang jadi guru, amin. Ada yang jadi ustazah, amin. Ada yang jadi pengusaha, amin. Semuanya berangkat haji, semuanya berangkat umroh, bareng gurunya, bareng orang tuanya, kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat, di surga Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.